Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 kelas 1050 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Perkenalkan, saya Rudiatul Adawiyah dari SDN 112267 Aisyala. Saya Evanora Tampu Bolon dari SMP Negeri 3 Kuala Hulu. Saya Elendiana Lumban Gaul dari SMA Swasta Sultan Hasanuddin. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rudiatul. Siang Bu Epa. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Epa gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu Rudiatul. Oh iya Bu Rudiatul, hari ini mau melakukan proses coaching ya dengan Bu Elendiana. Iya Bu Epa. Oke, sebelum proses coaching nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih Bu Rudiatul ya. Boleh nggak Bu Rudiatul? Boleh Bu, oke siap Bu. Oke ya. Nanti Bu Rudiatul dalam coaching ini, Bu Rudiatul kan nanti berperan sebagai coach dan Bu Ellen sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati Bu Rudiatul dan akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Iya Bu. Saya nantinya akan mengamati langkah-langkah coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian saya akan mengamati apakah Bu Rudiatul akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, ya Bu Rudiatul ya. Nah, saya juga nantinya akan mendengarkan nih Bu Rudiatul dan mengamati bagaimana respon serta jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Rudiatul. Nah, jangan sampai lupa ya Bu Rudiatul ya, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi Bu Rudiatul, saya akan bertanya kepada Ibu nih, apa boleh Bu Rudiatul? Tentu boleh Bu, silahkan Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, yang pertama ini Bu, kompetensi apa ya yang ingin Bu Rudiatul kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini pastinya tentang kompetensi inti coaching Ibu. Pertama, tentang kehadiran penuh Bu atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu terhadap coaching. Baik, berarti Bu Rudiatul ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kalau di antara ketiganya nih Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu Rudiatul kembangkan itu yang mana Bu? Iya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah Bu, mendengarkan aktif Ibu. Mendengarkan aktif ini mengajukan dan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu Epa. Oh baik Bu, berarti yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Bu Epa, itu nanti yang akan saya kembangkan Ibu. Menurut Bu Rudiatul, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Rudiatul? Iya, indikatornya itu Ibu, saya akan melihat apakah coach bisa mencari solusi tentang masalah dihadapi, dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang dilakukan. Begitu Bu Epa. Oh baik, berarti indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Rudiatul ya? Iya Bu Epa ya. Oke baik Bu Rudiatul, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bu. Nanti silahkan Bu Rudiatul melakukan proses coaching. Saya akan mengamati ya Bu ya.
Silakan Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rudiatul ya. Oke Bu, oke. Pagi Bu Ellen. Pagi Bu Rudiatul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu, Ibu sehat? Saya ingin berdiskusi tentang bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas ini. Saya perhatikan Bu Ellen ini minat belajar siswanya belum mencapai target nih Bu Ellen. Iya Ibu, saya juga sebenarnya merasa prihatin Bu dengan hal ini. Saya merasa sudah berusaha Bu dengan berbagai cara, tetapi kenapa ya Bu hasilnya tidak maksimal? Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa itu? Kalau menurut saya Ibu, ada sih beberapa Bu faktornya. Yang pertama mungkin Bu, materi pelajaran yang saya sampaikan itu Bu kurang menarik. Yang kedua, kalau saya perhatikan Bu, metode pembelajaran saya Bu yang monoton. Karena memang saya akui selama ini saya masih sering menggunakan metode ceramah Bu. Yang ketiga itu Ibu, mungkin bisa jadi siswa saya merasa tidak mampu karena tidak menguasai materi pelajaran. Karena dari sayanya Bu, saya kurang menguasai materi pelajaran. Baiklah, bagaimana menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya Bu, kalau saya pikir ya Ibu ya, mungkin ada beberapa materi pelajaran yang harus saya buat lebih menarik. Saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif Bu. Yang kedua, saya juga bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif Bu. Saya rasa selain itu kita juga perlu memberikan support dan motivasi kepada siswa agar mereka bisa belajar lebih percaya diri Bu dalam belajar di kelas itu. Itu menurut saya Ibu. Saya Ibu sangat setuju dengan ide-ide Ibu tadi. Saya juga punya beberapa saran gitu ya. Yang pertama, Ibu bisa mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, metode ini mungkin siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Ibu juga bisa memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar, Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah Ibu, saya akan mencoba menerapkan saran-saran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, bagus sekali. Saya yakin Ibu Ellen masih bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Jika Ibu Ellen membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Oke Bu, sama-sama. Saya siap selalu membantu Ibu. Semangat Ibu. Semangat Ibu. Oke Bu Rudiatul, Ibu telah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Ellen nih. Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu Rudiatul? Alhamdulillah Bu, baik dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa hal nih Bu Rudiatul yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, silahkan Ibu. Baik, nah pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Rudiatul? Iya Bu, tadi selama proses coaching sudah melakukan tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh baik Bu, berdasarkan penjelasannya Bu Rudiatul tadi,
Bu Rudiatul sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu ya. Ada beberapa catatan nih Bu Rudiatul yang saya tuangkan. Yang pertama, Bu Rudiatul sudah berhasil sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada Koci, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh Koci. Kemudian Bu Rudiatul juga mengajarkan Koci untuk membuat rencana aksi, memancing Koci untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Dan Bu Rudiatul juga tadi sudah berhasil mengarahkan Koci untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Koci agar rencana aksi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua, Bu Rudiatul, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan Bu Ellen, di mana Bu Rudiatul itu sudah fokus, sudah hadir penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan menurut saya, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, kedepannya nih Bu Rudiatul, potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Rudiatul ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Iya sih Bu, kompetensi yang mau saya kembangkan ini Bu, saya ingin memahami lebih jauh tentang coaching ini dengan alur tirta Bu, supaya saya bisa terapkan kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah saya nanti Ibu. Itu harapan saya Ibu. Wah, baik sekali ya Bu Rudiatul ya, sangat luar biasa. Jadi Bu Rudiatul ini ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ini. Baik, kedepannya semoga semakin sukses Bu ya, untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya Bu, untuk hari ini Bu Rudiatul sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri perbincangan kita untuk hari ini ya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Rudiatul. Terima kasih juga Ibu.